Selamat malam semuanya. Selamat Saya malam. mau mengatakan bahwa untuk malam hari ini barangkali permenungannya lebih pada bagaimana kita sebagai orang beriman, orang Katolik, melihat situasi gereja di dunia ini, terutama juga karena perubahan yang terjadi di sekitar kita, yang tentu juga menjadi inspirasi atau bahan dari doa kita. Doa setiap kali kita juga berkumpul dalam sebuah komunitas seperti pada malam hari ini. Hidup rohani di dunia digital, itulah yang juga diminta agar kita renungkan. Paus sendiri beberapa kali dalam kesempatan Minggu Komunikasi selalu mengingatkan. Maka malam hari ini barangkali apa yang mau kita renungkan lebih pada pengajaran, tapi dengarkan saja pengajarannya, lalu renungkan sebagai sebuah informasi tentang apa yang menjadi pendapat gereja, tentang apa yang ada di sekitar kita. Sebelumnya saya ingin membacakan nas dari Injil Yohanes bab 17. Doa Yesus kepada para muridnya yang disebut sebagai doa imamat Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat bagaimana dunia berubah dan berkembang karena teknologi digital. Kita pada malam hari ini berdoa bersama juga karena berkat teknologi ini. Kita juga ingat di masa-masa wabah, tahun-tahun yang belum lama ini, 3 tahun terakhir ini, kita ada dalam situasi krisis, dan gereja seperti ada dalam situasi blessing in disguise, di mana dipaksa oleh situasi, oleh keadaan, untuk saling menjaga hidup, menjaga kesehatan, menjaga keamanan satu sama lain, lalu beribadah, berdoa, dan merayakan Ekaristi seperti dalam gambar yang saya sharingkan ini. Keluarga kecil, satu anak, anaknya sedang minum susu, lalu mereka mengikuti misa secara khusyuk. Satu gambar yang begitu menyentuh hati. Inilah yang baru saja kita lewati. Situasi iman juga yang baru saja kita lewati. Dan apa yang disebut dunia digital sebetulnya adalah semua perangkat, semua piranti atau alat untuk menyampaikan pesan. Berita, produk, menggunakan suara, menggunakan video, menggunakan teks, menggunakan gambar, seperti yang tiap hari kita lakukan melalui WhatsApp atau melalui pesan-pesan yang lain. Itulah yang disebut sebagai sarana-sarana digital yang juga memengaruhi hidup masyarakat, hidup dunia, dan hidup kita sendiri. Digital itu asal katanya dari kata digitus yang artinya jari. Karena kita memanipulasi semuanya dengan jari yang jumlahnya itu 10. Dan itu juga dipakai untuk kode mengirim berita. Nggak usah kita tahu, nggak usah kita bicarakan malam hari ini antara hal itu. Yang penting sarana-sarana yang setiap hari dipakai untuk berkomunikasi dengan teknologi yang sehari-hari kita pakai. Entah itu internet, entah itu komputer,
entah itu laptop, entah itu handphone, dan seterusnya. Nah, kita juga mendapatkan fasilitas untuk membentuk komunitas dengan support namanya, alat namanya. Seperti yang saya sebut tadi. Kita punya komunitas, membentuk ruang. Ada Google Meet, ada Zoom, bahkan di lingkungan-lingkungan di zaman wabah itu orang-orang yang sudah berumur lebih dari 65 tahun, ada kursus bersama agar bisa doa lingkungan, dan seterusnya. Kalau tidak, maka tidak bisa terjadi. Bahkan mungkin sebagian besar dari ibu-ibu sudah memakai Instagram untuk menceritakan liburannya atau menceritakan aktivitasnya atau hal-hal yang dia sukai, bunga, hewan, dan seterusnya. YouTube, bahkan mungkin ada yang punya channel di antara kita. Shopee, tiap hari barangkali ada yang memesan sesuatu, nggak perlu pergi. Dan kadang-kadang ada promosi juga lebih murah dan seterusnya. Yang tiap hari ada pada kita. Dan seterusnya, nggak usah saya lanjutkan. Dunia atau situasi di sekitar kita, tempat perutusan orang Kristen atau Katolik telah berubah. Saya sendiri dulu belajar audiovisual ke Yogyakarta dan belajar media juga karena sebuah pengalaman sederhana di tahun 2004. Saya duduk di sebuah gereja di hari Minggu sore, jam 6:30, kebetulan di sebuah katedral di Malang, lalu di belakang saya ada dua anak kecil yang begitu asik untuk main games dengan handphone jadul di zaman itu. Bukan saya ingin mengkritik anak-anak itu, tapi pada waktu itu saya merasa bahwa gereja gimana ini kok tidak bisa menarik. Misalnya begitu sepi, dingin gitu ya. Waktu itu juga yang tugas kor hanya beberapa orang, mungkin hanya 5 orang. Dan itu sebagian besar sudah lanjut usia sehingga agak tersendat-sendat, bisa dikatakan begitu. Bagaimana mungkin itu menarik untuk anak muda? Dan pada saat itulah lalu ada dorongan dalam hati saya untuk minta izin Romo Provinsial pada waktu itu untuk belajar ke Jogja, belajar media. Dan ketika sudah belajar apa yang ada, begitu sulit untuk dijalani. Meskipun di luar negeri ataupun di Indonesia sudah begitu banyak Romo, OMK, anak muda yang begitu kreatif untuk mewartakan Injil melalui media-media itu, membuat renungan-renungan dan seterusnya. Tapi kiranya masih belum menjawab apa yang sebetulnya telah terjadi di sekitar kita. Dan bagi kita orang beriman, pertama-tama yang mau kita kerjakan adalah berdoa. Berdoa untuk keselamatan, berdoa untuk rahmat yang lebih baik di tengah perubahan yang ada. Dan inilah tugas kita di samping apa yang kita doakan di awal doa kita tadi, yaitu dalam intensi-intensi yang disebut tadi. Gereja sendiri memiliki sebuah dokumen. Gereja mau bersikap positif terhadap sarana-sarana komunikasi yang ada. Yang bahkan menurut Komisi Katekese Kepausan, dunia bisa dikontrol hanya dengan satu sentuhan jari. Revolusi sosial ini sangat kuat dan sangat mempengaruhi hidup kita. Kita pun harus merenungkannya dan merefleksikannya, bersikap kritis atas semua yang terjadi itu. Seperti yang didoakan Yesus di dalam Injil Yohanes di awal tadi. Yohanes Paulus kedua jauh sebelumnya, bahkan di tahun 2005 ketika teknologi belum secanggih sekarang, dia mengatakan bahwa internet dan teknologi digital harus dimasuki oleh gereja. Daerah yang padat penduduk, di mana gereja menghadapi semuanya. Menghadapi kesaksian-kesaksian yang palsu, sekaligus kesaksian-kesaksian yang baik. Dan kita tidak bisa menghindari ini semua. Hal yang lucu, beberapa anak-anak yang di dekat lingkungan saya baru tahu misa, yang tidak Katolik tentu ya, baru tahu misa justru ketika pandemi, yaitu ketika misa di-online-kan. Oh, misa itu kayak gini ya. Lalu beberapa orang Kristen pun yang mengaku, wah, kok ternyata misalnya orang Katolik itu sangat khusyuk, sangat menarik. Saya ingin pergi ikut misa di gereja. Justru karena saat-saat pandemi
katakanlah sisi gereja dibuka ke dunia. Meskipun sekarang sangat jarang ada lagi misa online, tapi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan khusus saja. Karena bagi kita memang tidak sesuai dengan hakikat sakramen Ekaristi yang harus dirayakan secara langsung dan secara lahiriah. Ini yang memang lalu diminimalisasikan, kecuali dalam situasi-situasi di mana tidak dimungkinkan misa, lalu mengikuti misa secara online sekarang ini. Nah, bukan hanya situasinya yang berubah, teknologi juga membentuk generasi yang berubah. Manusianya juga berubah. Kita berubah menjadi lebih tua, yang bergerak di masa-masa transisi ini, dan ada generasi-generasi baru yang muncul kemudian, yang mungkin bisa disebut sebagai Gen Z atau generasi Z, Gen Z, sorry. Yang kita sendiri adalah generasi-generasi yang sudah-sudah dari generasi ini. Apa itu Gen Z? Gen Z itu kira-kira yang lahir tahun 1995. Mungkin di antara anggota komunitas doa ini ada yang termasuk Gen Z. Ya. Kalau saya sudah kadaluarsa ya. Lahir antara 1995 sampai 2010 itu disebut sebagai Gen Z. Yang berikut-berikutnya generasi apa saya nggak tahu lagi. Nah, generasi ini cenderung pluralis, cenderung hasil campuran dari berbagai kepercayaan, ras bahkan, budaya bahkan. Kalau saya pergi ke gereja lalu bertanya dengan misioner-misioner itu, mereka itu ada yang ayah ibunya, yang satu Madura, yang satu dari Flores, yang satu dari manalah, campuran berbagai jenis orang. Inilah salah satu kekayaan. Jadi kita merupakan campuran dari banyak hal. Itulah generasi Gen Z, ya, bisa dikatakan seperti itu. Mereka sangat akrab dengan dunia digital. Generasi pertama yang memilikinya, yang setidaknya memiliki satu hal yang secara sehari-hari mereka ikuti terus-menerus. Makanya mereka suka sekali. Kemarin saya pulang ke rumah, saya lihat keponakan saya yang hanya mengakses handphone itu 1 jam 1 hari, umurnya baru berapa ya? Baru 4 tahun ya, yang terkecil ini. Dia itu sudah begitu aktif di grupnya ya, grupnya TK ya. Jadi bermain di, saya nggak tahu, saya malah bahkan tidak bisa mengikuti anak yang baru berumur 4 tahun. Inilah keunikan dari dunia yang berubah ini. Kita melihat ini semua. Jadi saya nggak akan melihat ini baik atau buruk dulu, kita lihat perubahan-perubahan yang ada. Gen Z juga adalah generasi yang lahir dikelilingi teknologi. Mereka ibarat penduduk asli menggunakan bahasa digital. Wah, mereka itu kalau punya jari itu ya, menggerakkannya itu kita ini nggak bisa mengerti bagaimana bisa selincah dan sehebat mereka. Kalau anak-anak itu memainkan games dan sebagainya itu kita seperti sudah angkat tangan, kita nggak bisa lagi. Sementara kita adalah imigran, mereka yang hidup ketika revolusi digital berlangsung, masih mengenal bagaimana dulu mesin ketik, bagaimana dulu disket itu besar-besar, lalu dengan ribetnya dimanipulasi dan sebagainya supaya komputer itu bisa nyala. Dan banyak hal perubahan yang kita lihat dulu. Lalu teknologi-teknologi yang berikutnya itu sekarang sudah terbuang semua, sudah ketinggalan zaman. Mereka perlu belajar dan mengadopsi teknologi sebagai sebagian dari hidup mereka. Umumnya generasi-generasi ini tidak lekat dengan teknologi. Kemarin kami mengadakan retret, generasi-generasi seumur saya dan sesudahnya. Mereka melakukan retret hening selama 4 hari 4 malam. Mereka tidak mengaktifkan HP sama sekali. Dan sebagian besar dari mereka itu berkeluarga. Jadi risikonya juga lumayan besar. Tapi mereka hebat, luar biasa. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, macam-macam untuk berkumpul di pinggiran Malang sana untuk retret hening tanpa HP sama sekali selama 4 hari. Ya, setelah itu keluarganya datang dan salah satu anak kecil dari Surabaya lucu sekali ngomong, papa mau jadi pastor papa. Kok retretnya kok kayak gini? Dia ngomong gitu sama papanya ya. Jadi sampai
Apa papa ini mau jadi pastor kok HP-nya sampai dimatikan. Itulah salah satu bagaimana kita latihan untuk melepaskan diri dari apa yang sementara ini ya hidup di sekitar kita. Nah, kita juga memiliki tantangan, perlu belajar, perlu menyesuaikan diri dengan teknologi baru, perlu terbuka, menerima bahwa kita ini kadang-kadang tidak selincah mereka, bahkan sering keliru untuk mengirim. Ya, kita dalam grup kami itu, grup para Romo itu ya, yang bisa dimaklumi yang umurnya 70 ke atas itu ya, kalau ngirim di grup itu kadang-kadang mengirim sesuatu yang keliru, yang salah, yang pokoknya kita harus saling menerima kalau ada kekeliruan-kekeliruan pencet bagi mereka yang umurnya sudah segitu ya. Tapi mereka masih aktif untuk berusaha membina persaudaraan melalui grup-grup yang ada. Tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka seringkali kikuk, seringkali harus loading kalau misalnya untuk berbahasa dan menggunakan alat-alat itu. Mereka umumnya membandingkan situasi sekarang dengan kehidupan di masa lalu, tentang aturan-aturan, tentang bagaimana mempertahankan relasi offline yang seringkali kurang dihargai lagi. Mereka sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai sentuhan-sentuhan langsung. Acara-acara yang sifatnya langsung, kunjungan-kunjungan. Mereka adalah orang yang menghargai itu. Dan itu memang sungguh-sungguh sesuatu yang baik. Maka apa yang mereka sesalkan kalau seandainya tidak bertemu langsung itu bisa dimengerti dan itu bisa memang sungguh-sungguh harus tetap dipertahankan. Jadi di tengah segala hal itu perjumpaan-perjumpaan langsung tetaplah harus menjadi sesuatu yang berharga sekali. Meskipun pertemuan malam hari ini juga sangat berharga. Tapi pertemuan yang sifatnya langsung, yang sifatnya lahiriah, betul-betul adalah rahmat yang luar biasa. Nah, sekarang ini juga pengguna internet begitu besar, luar biasa. Jumlahnya sampai ini dalam miliar ya, begitu besar ya, 5,18. Dan ini begitu luar biasa. Banyak orang, mungkin bahkan orang-orang yang seperti saya ini, justru yang tidak terlalu menggunakan HP, yang seperti orang-orang yang memang hidup di luar, yang memang bekerja untuk itu. Jadi penduduk dunia 8 miliar, hampir gitu ya. Menggunakan ini 5 dari 8 miliar. 5,1 dari 8 miliar sudah menggunakan teknologi ini. Jadi memang betul kata Yohanes Paulus kedua bahwa gereja pun harus hidup dan mencoba untuk menggarami dunia digital itu. Nah, bagaimana pengaruhnya bagi generasi muda? Pengaruh dunia digital. Pengaruh dunia digital bagi anak muda adalah bahwa mereka seringkali punya budaya yang berbeda dengan kita. Mereka bisa dikatakan punya budaya hanya dari tempat tidur, kalau dikatakan ekstrim begitu ya. Mereka tidak banyak beraktivitas di luar karena mereka bisa memanipulasi segala hal hanya dengan mengeklik atau memencet tombol. Mereka seringkali menghabiskan waktu di depan layar. Saya sangat sulit untuk mengajak keponakan-keponakan saya bermain-main seperti saya dulu main sepak bola dan sebagainya ketika saya liburan. Mereka kalau tidak dibatasi bisa begitu akro atau begitu lekat dengan HP dan seterusnya. Bahkan ada beberapa orang tua yang mungkin kurang bijaksana dengan memberikan waktu yang bebas tanpa batas bagi anak-anak mereka untuk ada di sana saja. Dan ini juga menjadi keprihatinan banyak orang. Mereka juga punya kesulitan untuk berkonsentrasi, terutama anak-anak sekarang itu punya kesulitan untuk berkonsentrasi. Budaya mereka adalah budaya scrolling. Jadi hanya beberapa detik bisa memusatkan perhatian. Karena itu juga seringkali bagaimana mereka dapat melihat sesuatu dengan detail itu juga menjadi kesulitan mereka. Maka bagi anak muda tantangan untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kedetilan juga menjadi tantangan di dalam pendidikan, di dalam kehidupan kita. Akan menjadi sulit, makin sulit.
memiliki orang-orang ya, mungkin ada masih banyak anak muda yang tekun, yang masih bisa konsentrasi bekerja begitu lama gitu ya, masih ada, tetapi makin jarang, makin jarang. Mereka juga menjadi generasi yang cepat bosan, bisa dikatakan begitu. Mereka seringkali begitu banyak informasi dan variasi yang bisa mereka temukan melalui media-media digital itu, maka apa yang ada itu membuat mereka cepat bosan. Dan ini juga menjadi salah satu perilaku yang barangkali juga menjadi keprihatinan kita. Sesuatu yang mudah bosan. Mungkin mudah bosannya ini bukan hanya karena menggunakan media digital, tapi juga tawaran dunia modern yang menyajikan ragam hal yang tak ada batasnya, nyaris begitu. Pilihan yang nggak ada batasnya. Meskipun ya tentu dunia jauh lebih kaya daripada apa yang disajikan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu mereka juga punya ketakutan yang nggak beralasan, ya misalnya yang disebut sebagai FOMO, ketakutan ketinggalan berita, ketakutan ketinggalan informasi dari temannya. Jadi kalau ada informasi, waduh, kita punya keprihatinan tertentu, kita selalu ingin ngecek beritanya, ingin ngecek. Apa yang kita suka itu ingin langsung kita ikuti setiap detik perkembangannya. Mungkin bukan hanya anak muda, bahkan saya lihat orang-orang dewasa pun mulai seperti itu. Yang hobi sepak bola atau hobi apalah. Mereka ingin terus-menerus mendapatkan berita-berita terbaru. Bahkan yang suka politik itu perkembangan baru tentang politik ingin terus diikuti. Jadi begitu buka pintu mobil lalu berhenti dari nyetir langsung ingin ngecek apakah tokoh tertentu itu sudah ngomong sesuatu yang baru lagi. Jadi inilah juga ada di sekitar kita. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu yang bekerja di dapur itu apakah ada bahan makanan baru atau bahan masakan baru itu ingin diikuti terus-menerus. Saya nggak tahu. Yang saya tahu itu bapak-bapak yang mengikuti politik, diskusi-diskusi politik gitu ya. Tokoh tertentu yang ingin dia ikuti itu dicek terus setiap detik seolah-olah kalau ada perubahan, padahal ya nggak penting perubahan. Lalu juga kebiasaan ini, Fabi, yang itu juga membuat mereka itu sangat sulit untuk berkomunikasi langsung tanpa alat itu. Jadi di tangan, entah di kiri atau di kanan, handphonenya satu atau dua, ingin selalu berbicara dengan terus-menerus terhubung dengan handphone atau alat komunikasi. Ya ini juga sama dengan yang di atas tadi. Menimbulkan mentalitas baru bagi manusia. Dan semua itu tentu berdampak negatif atau bisa positif bagi perkembangan jiwa, moral, sosial, dan juga iman gereja. Dan di situ juga barangkali kita menjadi malas untuk belajar mendalami sesuatu secara secara konkret, membuka kitab suci secara konkret. Kalau saya lihat pertemuan romo-romo, bahkan kadang-kadang termasuk saya juga makin malas membawa buku brevir yang cukup berat itu ya. Kadang-kadang di HP juga ada, di Iman Katolik ada aplikasi untuk berdoa. Untuk apa bawa brevir? Berarti tas saja gitu kan. Jadi membentuk mentalitas baru, dan ini juga perlu kita sadari dari hidup kita sendiri maupun dari hidup orang lain. Nah, juga mentalitas dunia digital ini membentuk sesuatu yang seperti ini. Mereka terbuka dan mudah. Jadi budaya instan jadi makin kuat. Mereka sederajat, individual, aneka arah, murah sehingga gampang dibuang. Di zaman saya masih belajar media di awal dulu, yang namanya membuat video atau film, itu kadang-kadang bisa dibagikan lewat DVD atau VCD atau apa. Sekarang kita bikin media yang mungkin agak sulit dibikin, entah film pendek atau apa. Paling orang melihat sebentar, oh ceritanya begini, langsung kasih jempol 1 atau jempol 2, selesai. Jadi apa yang disiapkan itu hanya merupakan sesuatu yang lewat begitu saja. Kurang dihargai.
Sesuatu yang ada ini kurang dihargai. Namun mentalitas ini juga penting karena juga dihuni generasi muda. Jadi bagaimana tinggal di dunia digital untuk membawa mereka menghayati dunia yang konkret ini juga sebagai dunia yang berharga. Inilah tantangan kita sebagai orang Kristen. Nah, ternyata juga media sosial ini banyak disinyalir membawa mentalitas yang seringkali membuat kita harus waspada, yaitu mengembangkan semangat egosentris. Karena semuanya bisa saya komando lewat HP saya. Jadi cara saya akhirnya berkomunikasi adalah cara untuk yang berpusat pada saya. Ini juga menjadi tantangan yang dikatakan Paus Fransiskus. Ada adiksi bahkan, ada ketergantungan terhadap penyakit-penyakit yang seperti ini. Kalau kita lihat, kita turun dari pesawat, banyak orang ingin mencoba langsung mengkontak orang yang menjemputnya. Dan harus dipastikan bagaimana. Jadi orang tidak sabar lagi karena orang ingin selalu mengkontrol situasi. Mereka tidak tahan untuk hidup dalam ketidakpastian. Dan ini juga seringkali membuat manusia ini dikatakan hatinya sering berubah-ubah, berkurangnya toleransi. Dan juga kalau orang berlebihan di dalam menggunakan itu semua, ada dalam kondisi egosentris yang berlebihan, mereka juga bisa mengalami yang disebut sebagai depresi. Paus juga mengingatkan, komunikasi digital sebetulnya bisa menjadi tembok pemisah, jungkir baliknya nilai kehadiran, yang jauh menjadi yang jauh begitu dekat, yang dekat begitu jauh, yang ada menjadi nggak ada, yang ada di depannya jadi nggak ada, seperti gambar di depan ini, semuanya aktif dengan handphonenya masing-masing. Dan ini juga kita harus berhati-hati, karena seringkali di dalam dunia Katolik atau di dunia yang sekular, topik berita dan banyak hal lain itu bisa dikendalikan. Beberapa waktu yang lalu, Romo Budiono, Romo mantan provinsial kami itu menjadi agak gusar ya, agak gusar karena apa? Ada sebuah channel lah, mungkin channel Katolik yang dianggap punya trending topik dan viewer yang tertinggi ya, menurut Romo Budiono. Itu sebetulnya channel yang memberitakan hal-hal yang sifatnya bombastis saja. Kita harus hati-hati, kita harus mengingatkan umat itu bombastis saja. Wah. Karena di channel itu yang mau dikatakan contohnya begini. Ternyata artis-artis cantik-cantik ini Katolik. Romo Budi lalu bilang, jur ngopo dalam bahasa Jawa. Lalu mau apa? Kalau mereka sudah Katolik. Nah, kita ini yang penting kan kita ini Katolik. Mereka mau pindah ini, mau pindah itu. Ya sudahlah. Bukan kita ini Katolik ditentukan oleh orang-orang yang dianggap transmaker itu, dan kita menjadi follower. Ya. Jadi seringkali yang paling trending bahkan di iman Katolik yang berkaitan dengan iman Katolik itu belum tentu channel-channel yang baik. Maka juga ada bahaya-bahaya bahwa seringkali media ini memutarbalikkan atau merelatifkan sesuatu yang justru ada yang bagus, yang mendalam. Berita-berita online seringkali menciptakan manipulasi yang berbobot, yang kecil dibesar-besarkan, yang urgen malah hilang. Nah, ini yang kabar baik juga ditenggelamkan. Nah, banyak berita di sekitar kita tidak membawa manfaat apa-apa karena sifatnya barangkali hanya politis saja. Nah, di situ juga daerah tandus. Karena kanal yang mempermudah hoax, bullying, konflik, penghakiman, penghukuman massa anonim, dan seterusnya. Saya lihat kemarin ya, bertubi-tubi di mana-mana. Ada seorang gadis muda yang ditangkap gara-gara menipu tiket konser kalau tidak salah. Saya lupa, intinya begitu. Itu diberitakan secara bertubi-tubi. Ya mungkin dia salah, tapi apakah perlu diberitakan dengan cara yang seperti itu?
Sementara ada banyak orang lain yang barangkali kesalahannya berlipat-lipat dari gadis muda ini. Hilang sama sekali. Dan kita barangkali tertarik dengan hal-hal yang sifatnya ya kecil-kecil, tapi dibesar-besarkan. Inilah bahaya dalam dunia kita. Juga menjadi bahan doa kita. Dan beberapa isu moral yang ada di sana, ini sudah sejak dulu ya, misalnya religious fanatism, misalnya tentang konflik Israel Palestina, padahal sebetulnya adalah konflik Israel Hamas itu yang sebetulnya. Tapi bagaimana religius fanatisme ini di Indonesia ini ya, di negara kita ini, berita-berita dipelintir sedemikian rupa sehingga yang tidak mengikuti berita-berita berbahasa asing bisa punya kesan bahwa hal-hal itu bersifat perang agama. Padahal sebetulnya bukan. Banyak orang Palestina yang Kristen Katolik. Banyak orang Yahudi, yang bahkan agama kedua di Israel itu adalah Muslim. Jadi kita harus berani untuk juga tidak terlalu mengiyakan apa yang dibuat di dalam media juga. Perlu mendalami lebih sekedar apa yang ditampilkan misalnya dalam kanal-kanal yang memang dimaksudkan untuk provokasi. Dan radikalisasi di era digital ini, entah di Indonesia atau di tempat lain, sering terjadi di dunia digital. Bahkan juga di kalangan-kalangan Katolik atau Kristen juga, orang-orang yang sangat fanatik misalnya, dengan gaya-gaya ritus lama bisa dikatakan begitu ya. Lalu mengejek-ejek misa menurut Konsili Vatikan kedua. Ini juga di dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia begitu banyak. Lalu mengatakan Paus Fransiskus itu sesat misalnya, dan seterusnya. Ya misalnya ini seringkali Taylor Marshall ini ya, ini mula-mula adalah seorang sejarawan tentang Vatikan. Tapi kalau karena adanya konflik atau ketidaksukaan dengan Paus Fransiskus, seringkali dia membuat berita-berita yang mendiskreditkan gereja, orang-orang ini. Di dunia-dunia digital, di kanal-kanal YouTube seringkali juga dipakai untuk menjelek-jelekan gereja. Dan membuat diskusi-diskusi yang tidak sebetulnya berguna bagi hidup kita. Nah, ini juga anak-anak muda maupun orang tua bahkan bisa mengakses pornografi melalui media-media digital hanya dengan sekali klik. Ya, kita beruntung karena di Indonesia ini tidak diberi ruang kebebasan yang utuh seperti misalnya di luar negeri. Tapi di luar negeri orang yang kecanduan pornografi melalui internet itu begitu banyak. Lalu banjirnya informasi membuat orang seringkali bingung dan tidak percaya apapun. Lalu lesu untuk mencari kebenaran karena orang-orang menganggap kebenarannya masing-masing. Kalau kita lihat di komentar sebuah berita itu ya, komentarnya itu kan bisa saling bertengkar satu sama lain seolah-olah komentator itu punya kebenarannya masing-masing. Lalu orang-orang makin malas untuk mencari kebenaran dan juga tidak mendengarkan hati nuraninya yang terdalam, suara imannya yang terdalam untuk diikuti. Sering lupa bahwa dalam hidup kita ada suara hati yang terdalam yang perlu kita ikuti, yang akan selaras juga kita selaraskan dengan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab suci dan juga didoakan dalam doa Yesus tadi. Kebenaran ternyata tidak menyenangkan, menggelisahkan. Lalu mereka mencari kebenaran pribadi, lalu berusaha mempengaruhi orang lain lewat kanal-kanal itu. Memang antara Babel dan Pentakosta itulah yang dikatakan gereja dan internet, dokumen gereja dan internet mengatakan bahwa anugerah internet itu bagaikan Babel dan Pentakosta. Jadi membuat kacau bahasanya. Bahasa manusia menjadi proyek manusia menjadi nggak karu-karuan. Orang justru tidak bersatu lagi karena internet. Tetapi juga kita harus berdoa supaya internet ini juga menjadi sumber kesatuan. Itu yang diharapkan
gereja tentu saja. Nah, spiritualitas yang baik akan menjadi spiritualitas Pentakosta, akan tetap dihayati bila hal-hal ini masih terus kita usahakan. Yang satu, marilah kita bersikap terbuka. Ini pesan gereja pada perubahan zaman. Menyesuaikan diri dengan masukan, dengan ide-ide, dengan kritik yang membangun. Yang mungkin juga disampaikan lewat kanal-kanal dan juga lewat apa yang kita buat setiap hari. Mari kita pakai alat-alat digital ini untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk ide-ide yang baik. Yang kedua, marilah kita tetap menggunakan gaya hidup sederhana. Tidak menuntut hal-hal yang muluk-muluk juga dalam gaya hidup kita. Kalau mungkin misalnya kita memesan sesuatu secara digital dan ada sesuatu yang lebih konkret di mana kita bisa berjalan, berjumpa dengan seseorang dan membeli sesuatu dari orang itu dan membuat kita berkomunikasi dengan dia. Menciptakan kasih yang lebih nyata. Marilah kita juga tidak melupakan kebiasaan-kebiasaan untuk tetap bertatap muka, berrelasi, dan bertransaksi di antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Menggunakan itu. Lalu miskin. Kita juga harus membatasi diri di dalam sarana-sarana komunikasi ini. Mengapa begitu? Karena kecenderungan teknologi juga ingin selalu yang baru terus-menerus sejauh kita mampu. Bahkan tidak jarang dunia komunikasi juga untuk pamer. Jadi kanal YouTube, TikTok, video-video kecil dibagikan untuk memamerkan sesuatu. Lalu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita perlukan, bahkan sesuatu yang kita sendiri masih punya seringkali. Lalu rendah hati. Mari kita belajar menerima keterbatasan, kelemahan diri sendiri, dan menghargai kelebihan orang lain dalam semangat pengampunan. Sebetulnya yang saya sampaikan pada malam hari ini baru separuh dari apa yang harus kita lakukan di dunia komunikasi yang berubah ini. Mari kita bersyukur misalnya dengan uskup Monsignor Baron ini yang juga selalu berkatekese dan membuat permenungan di media YouTube yang diikuti banyak orang. Ini juga uskup Filipina, Kardinal Filipina. Ini juga mewartakan Injil lewat Jesuit Communication di Filipina. Dan juga memberikan banyak siraman rohani bagi orang-orang yang membutuhkan dan banyak orang lain lagi di Indonesia maupun di luar negeri. Kami sedikit memiliki Indonesian Carmelites. Di situ ada cerita tentang misionaris, renungan harian dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa itu disebut panglimbang 5 menit, dalam bahasa Indonesia disebut jeda 3 menit. Kami juga berusaha di situ, tinggal di situ, lalu ada pengajaran spiritualitas di situ melalui online juga kami. Tapi tidak banyak, kami belum banyak karena biasanya media-media yang serius itu memang tidak terlalu banyak diikuti. Beda dengan misalnya di masa pandemi, media yang paling sering diikuti adalah funny cat, jadi kucing lucu. Jadi kucing itu membuat orang ingin nonton karena nggak perlu mikir, nggak perlu apa, yang penting tertawa. Seringkali anehnya dunia kita ini memang kita mungkin tidak berasal dari dunia, jadi memang ada kesulitan tersendiri untuk terjun di dunia itu. Nah, masih banyak ide-ide yang ada, tetapi yang saya sampaikan sebagai penutup dalam renungan pada malam hari ini, saya ingin mengutip kata-kata Paus Fransiskus. Mari kita renungkan sebagai penutup. Bila jejaring digital adalah sarana untuk lebih dekat dengan kisah, dengan pengalaman keindahan, dengan penderitaan yang secara fisik jauh dari saya, untuk berdoa bersama, untuk mencari kebaikan, agar ditemukan kembali apa yang menyatukan kita,
maka jejaring digital itu adalah sumber kekuatan. Dan Paulus mengajak kita untuk berdoa agar melindungi mereka yang lemah, yang miskin, yang masih kecil, yang barangkali masih rawan untuk mengalami kekerasan, mengalami sesuatu yang bisa disalahgunakan. Agar janganlah media-media digital ini dipakai untuk sarana-sarana yang menyakiti mereka. Marilah kita berdoa bagi seluruh gereja, agar gereja seperti kita malam hari ini mensyukuri anugerah digital untuk keperluan-keperluan yang baik. Karena kita semua masih mau dituntun oleh iman akan Kristus, Kristus yang Maha Rahim, Kristus yang mengingini keselamatan kita, yang memberikan Roh Kudus kepada kita agar dituntun pada seluruh kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Waktu saya kembalikan. Kita akan segera mengakhiri acara ini dengan lagu penutup, disusun nanti dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo Dedi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah pencipta dan pencinta kami manusia yang hina ini. Engkau telah mengasihi kami melalui kerahiman Putra-Mu. Engkau telah menopang kami karena keselamatan yang telah Ia janjikan, yang melalui darah, melalui sengsara wafat dan kebangkitannya, menjadi jalan dan juga jaminan hidup kami, agar kami tidak berkekurangan. Tuhan, Putra-Mu telah mendoakan kami agar kami dikuduskan dalam firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Semoga kami yang masih ada di dunia ini pantas menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Jadikanlah kami menjadi bijaksana di tengah dunia yang berubah ini. Dan semoga karena penghayatan iman kami bukan hanya menguduskan diri kami, tetapi juga menguduskan apa saja yang kami pergunakan sebagai sarana-sarana hidup. Utuslah kepada kami roh kekuatan-Mu, agar kami pun menjadi pewarta cinta kasih dalam hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kami. Ajarilah kami untuk mencintai seperti Engkau mencintai, dan melindungi terutama mereka yang lemah. Secara istimewa kami berdoa bagi kaum muda,
agar mereka Engkau tuntun seturut kehendak putramu, dan Engkau beri putramu sebagai daya kekuatan di tengah perjuangan mereka. Maka kuatkanlah mereka, agar mereka dapat melihat kemuliaan-Mu di tengah dunia yang nyata ini, dan menggunakan apa yang menjadi perkembangan dunia baru menjadi sarana-sarana demi kebaikan. Secara khusus kami berdoa untuk intensi-intensi yang diunjukkan dalam doa pada malam hari ini. Tuhan, sudilah membuka hatimu, membuka telingamu, dan memperkenankan permohonan mereka dikabulkan seturut kehendak-Mu. Dan semoga pada malam hari ini kami bukan hanya membawa berkat bagi hidup kami dan komunitas kami, tapi menjadi berkat bagi dunia agar dunia ini mengalami terang dan damai seturut apa yang Engkau janjikan. Berkatilah istirahat malam kami dan semua orang yang kami doakan dan kami cintai dimanapun mereka berada. Berilah malam yang aman, malam yang tenang, tempat kami istirahat hingga esok pagi kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama rohmu. Semoga doa-doa kita, intensi-intensi kita, dan semua orang yang mengharapkan apa yang menjadi daya keselamatan mereka, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.